diberi nama surat As-Saffat. Kata As-Saffat diambil dari ayat pertama, ya was-saffat. Allah bersumpah dengan was-saffat. Ini ayat pertama, kedua, ketiga tidak disebutkan subjeknya, tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Sebetulnya yang wasofati sofa fadzajiroti zajro fataliyati zikro, itu siapa? Gak disebutkan. Nah, ini wasofat diterjemahkan bersosok. Bersosok. Tadi kan di sini ada sok pertama, sok kedua, sok ketiga, gitu kan? Ini sok bukan sok. Kalau sok yang siang-siang itu sok, jangan keliru. Yang ada sok pertama, sok ya, bukan sok ya. Pakai S bukan P. Kalau yang pakai P yang dipiring-piring itu. Ini yang pakai S, sok. Ya. Ini as-saffat, artinya bersosok. Bersosok itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita berbaris-baris, berjajar-jajar, ya berombong-rombongan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Nah, yang biasa bersosok dengan sok yang sebenar-benarnya, yang biasanya melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya, yang biasanya membacakan wahyu, kalau itu siapa? Nah, ini jawabnya para malaikat. Jadi para malaikat itu bersosok berbaris-baris dengan sok yang sebenar-benarnya. Para malaikat itu bersosok melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya. Nah, para malaikat itu bersosok berombong-rombongan, berbaris-baris membacakan pelajaran, menyampaikan wahyu. Nah, jadi ini menjadi jelas pelakunya adalah para malaikat. Jadi malaikat itu hanya ada satu apa? Satu kemauan apa? Untuk taat pada Allah. Malaikat tidak dibekali nafsu. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Nggak ada di KTP-nya malaikat laki atau perempuan, nggak ada itu. Maka malaikat tidak dibekali nafsu. Ya. Hanya satu saja, apa? Taat. Jadi malaikat tidak bisa apapun kecuali taat pada Allah. Satu aja, dia taat. Ini kebalikan dengan setan. Setan itu satu saja, apa? Menggoda manusia, menyesatkan. Tapi bagi manusia yang mau. Nah, kebanyakan mau itu dari salahnya sendiri. Jadi pekerjaan setan itu menggoda manusia. Dia sudah perjanjian dengan Allah, memang mau menyesatkan manusia. Allah jawab, ya silakan yang mau kau sesatkan, yang tidak mau jangan kau paksa. Kadang-kadang orang menyiapkan diri untuk digoda oleh setan. Nah, malah langgak-langgaknya setan. Kalau kita betul-betul mau jadikan musuhmu yang namanya setan, malah dijadikan teman akrab, karena tidak bersama. Nah, itu nanti ketika sampai di akhirat menyesal sejadi-jadi. Nah, setelah ayat pertama, kedua, ketiga itu malaikat bersosok dengan sebenarnya, malaikat melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya, malaikat bersosok menyampaikan, membacakan
pelajaran wahyu. Inna ilahakum la wahid. Ini wahid masih pakai la untuk menyangatkan betul-betul esa. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Esa berbeda dengan satu. Ya kalau satu dia ada dua, ada tiga. Tapi kalau esa, ya hanya esa itu gitu. Enggak inna ilahakum lawakid. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahad diterjemahkan esa bukan satu. Ya. Nah siapa Tuhan yang esa itu? Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Bahwa bainahu ada apapun yang ada di antara langit dan bumi. Kita semua ini ada di antara langit dan bumi. Terus Rabbus masyariq, Tuhan yang menguasai tempat terbitnya matahari. Terbit matahari biasanya di timur kan? Nah kalau terbenam matahari, maghrib di barat, masyariq di timur. Inna zayyana sama as-dunya bizinatil kawakib. Inna sesungguhnya zayyana sama as-dunya, Allah menghiasi langit, ya, dunia yang dekat, langit yang dekat. Kenapa hidup di dunia dikatakan kehidupan yang dekat, yang sebentar? Dunia itu artinya dekat. Dunia ini dekatannya apa? Dekat dengan datangnya ajal. Ajal itu pasti datang dan dekat. Artinya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu dibandingkan dengan ajal sangat sebentar. Maka dinamakan kehidupan dunia karena sangat sebentar. Ini sesungguhnya Allah menghiasi langit yang dekat ini dengan hiasan kawakib, bintang-bintang. Kawakib itu bintang-bintang yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, kalau bintang-bintang yang mengeluarkan cahaya sendiri namanya an-najm. Gugusan bintang yang keluarkan cahaya jadi berwarna-warni gitu. Ada juga bintang-bintang yang terang untuk melempari setan-setan yang mau mencuri-curi wahyu. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dikunci, nggak bisa nyuri lagi setan itu. Nanti nekat dilempari pakai pecahan-pecahan bintang. Mereka terus mereka itu mendengarkan. Nah disebutkan di sini di ayat 8 ayat 7 terakhir. Wa bilum min kulli syaitonir marid. Nah, telah memeliharanya dari setiap setan yang sangat durhaka, marid. Ya. Jadi yang namanya malaikat sama sekali tidak terpengaruh oleh setan. Yang mudah terpengaruh setan itu kan kita manusia ini. Itu baru dibujuk sedikit terus ikut gitu. Nah itu gak kuat sendirian, maka ya tuntutkan sama pada Allah. Ya Muqallibal qulub tsabbit qalbi hati ini. Ya Allah, karena membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama-Mu. Kenapa? Karena setan ngojok terus. Ya, akhirnya dibawa ke sana kemari gitu loh. Ya sama'una ilal maladil a'la. Setan itu tidak dapat mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi pembicaraan para malaikat. Nah, dulu ada loh. Setan itu mencuri-curi pembicaraan malaikat. Maka menyampaikan wahyu
didengarkan oleh setan. Oleh setan dibocorkan ke kahin-kahin itu. Makanya dulu pernah itu tebak-tebakan mereka benar. Karena mereka dibantu oleh setan. Setan mencuri-curi dengar wahyu. Itu dulu, kalau kalian sekarang ya nggak benar, setan nggak bisa nyuri wahyu lagi. Nah, sekarang masa Nabi Muhammad udah nggak bisa. Maka kahin itu era sekarang udah nggak ada benar, nggak apa. Kalau dulu-dulu mencuri wahyu dari malaikat, sekarang udah nggak bisa. Ya. Terus wahyu terdahu namin kuli janib. Nah, mereka para setan yang mencuri-curi pembicaraan malaikat yang paling wahyu tadi, ya, itu dilempari dari setiap penjuru mingkuli janib. Ya, wahyu dahuna, dan mereka dilempari. Mereka siapa? Setan yang mencuri wahyu tadi, yang mencuri-curi pendengaran tadi. Itu nanti kalau Bapak mencuri dibocorkan kepada kahin-kahin. Nah, sekarang dilempari dari segala pencuri mingkuli janib. Janib itu begitu. Terus dulu walau malah wasit. Nah, kemudian mereka itu dulu diusir. Mereka diusir oleh Nabi wasit, dan bagi mereka siksaan yang kekal wasit. Jadi setan itu siksanya terus-menerus kekal. Inna man khalifal qatafata faqad ba'atu sihamu takin. Ini juga. Tetapi ada juga siapa yang mencuri-curi pembicaraan, maka dia dikejar. Dikejarnya apa? Dengan panah dari api yang cemerlang. Ya, itu kalau masih ada kadang-kadang kelihatan kan di langit selera kalau itu kan cemerlang itu. Nah, itu setan mau mencoba-coba mencuri pembicaraan malaikat. Dilempar pakai panah dari pertahanan bintang tadi. Ya, untuk menghancurkan setan. Game kapok. Jadi setan itu iso kapok ini. Wah, perjuangan luar biasa. Ngumpulin orang-orang mukmin kesungguh-sungguhannya. Jadi setan ini esok-esok ngambil jam 30 menit 100 mas duluan beda itu. Iya kan? Dan terus setan itu turunnya kapan? Jam 2.30 bangun, setan malah kamu itu menghalangi supaya tidak bangun itu. Setan ini bisiki, oh masih 2:30, nanti jam 3 saja. Jam 3 bangun, setannya saya berbangun lagi. Lu kan jam 4 hari lu gak jadi tegak itu. Setan tidak pernah putus asa. Oke, kita lanjut baca ayat sebelah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Fa'ajibta wa yaskhurun. Fa'ajibta wa yaskhurun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa idza ra'au
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ Ini adalah pembicaraan seperti dialog dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Fastaftihim ahum asatu kholqon aman khalaqna. Coba tanyakan kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, apakah mereka yang lebih kukuh, yang lebih kuat kejadiannya, atau apa yang Allah telah ciptakan? Jadi ini Allah menciptakan langit, bumi, dan tata surya secara kuat yang luar biasa, yang disebut dengan makrokosmos. Terus Allah menciptakan manusia. Manusia itu juga tata sifat yang luar biasa, disebut dengan mikrokosmos. Coba tangkokno nyang wong-wong tokoh-tokoh Quraisy. Jadi itu mana ciptaan langit bumi dengan tata surya ini, atau lebih pokok ciptaan manusia? Nah, windu ngompawake. Nah, luwih kuat di pokok mana gitu. Nah, terus inna khalaqnahu min tinil lazim. Nah, ini kan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari tanah liat. Dan itu pun jadi kubaro-kubaro, jadi tokoh-tokoh dari keturunan darah biru, dari kepala-kepala suku, merasa kuat sekali, merasa hebat sekali. Padahal dibuat dari sari mati tanah. Asal ya padha saka lupa. Ning kok rumangsa luwe hebat itu. Karena cipta banyak korun. Bahkan ngacipta kamu jadi heran. Wayas korun dan benda itu yas korun menggunakan kamu. Johiran para pembesar-pembesar suku-suku itu sama menghinakan kamu, mengolok-olok kamu. Ya. Terus waidatu kiru layak guru. Dan apabila mereka diberi pelajaran layak guru, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, dulu ketika zaman Nabi, orang yang cerdas itu, orang ketika dibacakan langsung bisa tangkap, terus cepat hafal. Tapi kalau era sekarang tidak mengandalkan hafalan, tapi yang diandalkan adalah pemahamannya. Nah, mereka itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah tidak mau mengambil pelajaran. Ya ayat guru. Dan wa idza ra'au ayatan yastah
yang taskhirun. Nah, bahkan apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang taskhirun, mereka malah memperolok-olokkannya. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, semua yang digambarkan Al-Quran, malah kita ejek-ejekan. Apa di antaranya? Kok mereka orang-orang tokoh-tokoh Quraisy sama mengatakan inna ilasihrun mubin. Ini ketika Nabi membacakan wahyu, memberi peringatan di pelajaran, Imam mereka mengatakan, loh ini tiada ada kecuali sihir yang nyata. Malah mereka menganggap Nabi sebagai tukang sihir. Wahyu yang diterima Nabi dianggap syair yang digunakan untuk menyihir. Nah, negatif sekali kan? Nah ini Aida mitna bangunna turoba bangidoma. Apa engkau nek wis mati, wis dadi lemah, wis dadi tulang belulang sing rapuh, sing lapuk. Akhirnya lama mutu, apa ya iso dibangkitkan lagi dari anyar meneh gitu. Jadi Nabi terima wahyu disampaikan bahwa besok ada yang saat ada kebangkitan, orang itu mereka malah ngomong, engkau nek awal di kabeh wis mati. Sudah beribu-ribu tahun, bahkan juga tahun wis dadi tanah, tulang-tulangnya, balung-balungnya sudah lapuk semua. Apa yo iso dibangkitkan lagi jadi baru gitu loh. Nah, itu bentuk orang-orang mereka nganggap Nabi sebagai tukang sihir. Nggak percaya adanya yaumil ba'ats, nggak percaya adanya yaumil akhirah, gitu. Terus tak meneh, unal awalu, apa yo nenek moyangku, bapak-bapak sih bantu cuma di sini itu boleh dibangkitin mereka yo. Nah, terus gunakan, iya, wabah itu, bantum dahiru. Nah, kau bakal terhina. Yang terhina siapa? Yang tidak mau beriman kepada Nabi, yang tidak percaya adanya hari akhirat, hari kebangkitan. Kalau dibacakan wahyu, tidak mau mengambil pelajaran. Nah, biasanya mengambil rasa kusuk, ganggu, kindo, bodoh, orang konsentrasi. Saya kan kalau bingung nih, mau rasa bingung itu nih. Nek pengajian, ngomong juga nek pengajian. Nek pengajian di rumah, orang masjid kok pengajian orang rumah. Nek pengajian di masjid, ada masjid di rumah dan masjid kelurahan. Jadi saudara beneran apa? Terus nek nggak pengajian seluruh tadi, ngomong bangun pengajian. Nggak serono sakit gitu. Jadi kata kira beneran itu. Mulai hidup ini jangan ikuti kemauan orang, ikuti Quran ini baru bener itu. Nek menurut kan yo aneh-aneh itu kabeh itu sebenarnya bener apa sih ini? Disalahkan terus itu. Iya kan? Tuh, bapak ibu ini pura-pura nggak bener apa? Bener juga ya? Ya, pura-pura nggak dengar itu. Nah, terus itu mereka akan apa nenek moyang bapak-bapak sudah sebut selama di sini juga dibangunkan. Iya, semua dibangunkan. Orang berkulit bangun dahirun, benar betul terhina. Nah itu, tak namanya jasa terbuat kita. Tapi kalau kusro gampang, sekali tiupan jadi kabeh gitu loh. Fa'idzahum yang dulu
tiba-tiba nanti kamu semuanya jadi baru, semuanya jadi melihat semua, wis dikumpulkan yang maksa. Doa-doa kabeh wong kafir. Nah kalau dunia apa? Nek wong sing beriman, ya ora kabeh wis ngerti ke zaman dulu memahami Quran. Wis ngerti kabeh. Ning wong Islam sing dominan Quran iki. Misalnya kalau orang Islam ini ora dominan Quran. Ngejak jalur Quran ini jinjodonan. Mulai banyak sekarang. Sing genjot nyelok Quran urut saiki do nyopot gawe pengajian dhewe. Wong Islam jangan ngasih Quran orang film. Gawe pengajian dhewe. Lu terus ngerti Quran kapan itu? Dulu ketika gak ada pengajian Quran, sepi semua, tiarap semua, gak ada. Begitu ayo bareng ngaji Quran, nyokot siji, nyokot loro, nyokot loro dari diri, malah gawe isu. Nek sholat isya nek main padas ki sapora yo. Coba gitu, kurang-kurang nambang gitu. Ya wes kamu aku. Tadi terus kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Hadza yaumul fadlil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Usulul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ma lakum la tanasarun. Bal humul yawma mustaslimun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Bal kuntum qauman taghin. Ya, kita pamit dulu ayat 20 sampai ayat 30. Waqalu, mereka sama mengatakan, ya wailana hadzal yaumuddin, wah celaka tenan ini. Ternyata betul-betul ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Ya Allah, bisa jangan cuma nak gelem malah misaki diri. Gawe pernah jadi sekedar yang dipilih gak dipimpinan. Wes saiki wis dipilih. Gue tetap belum ambil Quran orang. Biasanya gaya pengajian musim-musiman itu gerakan pemilihan gaya pengajian.
baru beransasi hilang meneh gitu kan. Biasa itu dituruti, dipilih dari pemimpin. Engkau udah belum ngerti orang gitu kan. Itu sampai kapan hidup seperti itu? Sudah berpuluh-puluh tahun zaman bisik lebih. Kok ya nggak bisa ngambil pelajaran? Wah, mereka mengatakan, ya mana yang mudi, celaka betul ini. Tiba-tiba mau tenang toh gitu. Nah, karena nggak percaya, tidak mengerti Quran wakil. Wajah Allah sekali itu. Dan sebetulnya satu gula gelem itu. Ini nggak ada alasan gue ngomongkan orang yang sudah belum Quran. Aku mau ngejak sholat yang mengaku sholat mulai patris itu sahura. Kalau sholat yang masjid ini aku yang ngaku nunggu waktu nggak telat pakai pegang pakai gitu. Ya terus piye? Baca lagi 1001 alasan. Lah barang monggo ada ngatur lagi sadar. Waduh, celaka. Ternyata ada betul ini dari pembelasan. Ada yang mufakir nanti kuntum bihi tukatipun. Nah ini hari kebangkitan kebesaran Allah yang dulunya selalu kamu dustakan. Ngejak Al-Quran malah nggak diwi-diwi, orang fokus. Nah, akibatnya kok yang nanti lapangan Quran. Ya. Usulul ladina zalamu wajwajahu. Coba kumpulkan semua orang-orang yang zalamu yang boleh tadi wajwajahu dengan seluruh pasangan-pasangannya. Biasanya nyesek laki-laki nggak senang memahami Quran, mempengaruhi istrinya juga. Nah istri senang Quran, mempengaruhi suaminya juga. Maka di sini kumpulnya semua, kumpulkan semua. Siapa alali nadolamu wajwajahu, wong sing dolim kabeh. Wong dolim itu siapa? Orang yang tidak mau mengikuti Quran. Tapi orang ini terus ya asbab dan pasangan-pasangan mereka bahkan ya'budun termasuk sembah mereka seluruh sembah mereka yang mereka sekutukan kepada Allah. Aduh, suruh kumpulkan semua. Tadi min dunillah selain Allah. Ya farduhum ila siratil jahim. Coba. Jadi kata hadap fahduhum, tunjukkan mereka semua ila sirah kepada jalan jahim, ke neraka jahim. Namanya sirah itu jalan raya semurah masih. Itu namanya sirah. Ya. Nek sabil itu jalan yang mendaki berat. Maka sabilillah itu hanya orang-orang yang memang punya kepedulian iman. Tapi di sini fatuhu tunjukkan itu kemana? Ila siratil jahim, jalan raya yang menuju ke neraka jahim. Semuanya digiring ke neraka jahim. Mulai sing kalau ngaji mantap-mantap ya boleh pengaruh dari nyopot gitu. Kenapa ini? Waduh digiring ke jalan menuju ke neraka jahim. Ini dan gini nih, kalau bapak ibu enggak dengarkan sendiri, enggak menirukan, enggak baca sendiri, menurut ngomong dia, gue nggak ngomongin Pak Tris. Saya ini pulangnya dulu ada kan? Ini dulu firman Allah kan? Nah gitu. Wakifuhum innahu mas'ulun juga. Tapi ditahan dulu di tengah jalan. Lalu dikirim jatuh ada, waktu masih ngukuli jalan tol yang dibangun kantor semua yang jauh gitu. Lebih luas lagi gitu. Nempel dengan deki sedang jalan. Maka apa?
Waqifuhum, tahan dulu, hentikan dulu. Untuk apa? Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya dulu, akan diminta mempertandakan dulu gitu, diinterogasi dulu gitu. Malakum la tanasorun. No. Terus kenapa mereka itu bisa tidak tolong-menolong? Padahal yang dunia itu do acak-acak bareng-bareng menyesatkan manusia. Neng kono nanti adanya cuma apa? Tujuan diri. Bahwa jamu mustaslimun ini dari kata salama jadi mustaslimun. Kalau salama itu menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Jadi asalama sepenuhnya muslim, salama yusalimu itu menyerahkan pada Allah. Tapi di sana mereka baru sadar, ya yaumal mustaslimun, mereka semua baru sadar akan menyerahkan diri. Menyerahkan diri kita di koseneng dulu. Ketika masih itu di Purwokerto sekitarnya, itu waktunya menyerahkan diri. Kan dipesan balatan mutunan yang bantu. So nanti kisah-kisah mati kecoba dalam keadaan muslim. Lah iki wis digiring ning sira ning jalan, digiring ke neraka jahim, dindeke ditakoni lagi kepengin menyatakan keislaman. Ya kan itu terlambat banget itu. Ini jenenge salah wae sadar. Sadar itu digiring ning sira jahim. Baru menyerahkan diri. Maka balhumul yauma mustaslimun. Bahkan mereka itu pada itu baru sadar sama menyerah. Bapak Ibu ayat yang gini-gini itu nggak perlu buat dibalik-balik ini. Kita bisa betul-betul umat kita itu loh. Kita orang gampang-gampang pedal, orang gampang-gampang berhenti memahami Quran itu. Ya, berjuang juga. Terus ya. Maka dalam ba'dhum ala ba'din yatasa alun. Sebagian mereka terhadap nama itu apa? Itu saling beragama, malah saling yatasa alun, berbantah-bantahan. Untuk ngomong di diri kabeh. Nah, gimana itu? Qalu innakum kuntum taquluna nalil yamin. Pengikut-pengikut itu sama berkata kepada para pemimpin yang nyesatkan semua tadi, sesungguhnya kamulah yang mendatangi kami dari kanan untuk menyesatkan kami. Ngopo? Kalau aku disini malah buat traktir yang rumah makan ngurti kandani kon berhenti ngaji. Mau ini ngaji, tapi traktirnya kapok banget maju Quran. Menurut manut itu. Bis pokoknya nek mau berhenti maju Quran aman gitu. Jadi konsol tenang. Ini nek bisa maju Quran, oh jadi musuhku. Nah ini ngomong sing di sesatnya ngomong bisik marani aku, ngajak aku, nanti aku buat traktir yang ini buat tumpaknya mobil. Nah, gue mau pengaruh dan orang memahami Quran. Ini pimpinannya juga kalah pinter ngomongin kalu dalam takulu mukminin. Oh pacar gue dulu pacar orang beriman. Anggur tak sadar pinturoris berhenti ngaji, ya salah berdewe. Jadi pimpinannya saya menyesatkan di cuci tangan itu, orang ngakoni. Nah, terus kalau betul aku ini mereka pemimpin mengatakan, ya jadi, ya gue dewe saya pacar orang beriman. Nek pacar imam kuat. Orang gampang tak pengaruhi. Nah ini kenyataannya tetap pengaruh kabeh. Terus Wa'makana la'alaikum min su'on. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu. Aku juga tempat apa-apa. Bahwa kuntum komuk kohim. Bahkan
dulu karena surat As-Saffat isinya luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekarang sudah menemukan sendiri-sendiri di Al-Quran seperti ini. Nah, insya Allah kita lakukan besok pagi ayat 30. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberi ketetapan pada hati kita untuk selalu memahami tuntunan dan mengamalkannya. Nah, semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya di masjid ini, bukan hanya di dunia. Semoga Allah mempertemukan kita semua, insya Allah di surga di akhirat itu. Kita bersama dengan beragam darah dan beragam tuntunan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini tadi saya baru mau ingatkan nanti malam jadwalnya di Masjid Taqwa. Dapat tempatnya kan? Ya, Masjid Taqwa mana itu? Kasih Rojo. Bapak Ibu yang menyempatkan waktu, silakan bersama-sama kita di Masjid Taqwa Kasih Rojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.